Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul A'la. Surah Al-A'la. Makkiyatun. Surah Al-A'la adalah termasuk kategori surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari kategorinya kita sudah bisa memprediksi bahwa nanti isinya tidak akan jauh dari ketauhidan ya. Ya, itu Makkiyah. Tis'ata asyrata, ada 19 ayat. Tis'ata asyrata ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih ay nazzih. Sabbih ini fi'il amar Pak ya. Perintah agar kita membaca tasbih. Perlu diketahui bahwa nanti di Al-Quran itu ada beberapa ayat, beberapa surah yang dimulai dengan kata sabbaha atau yang atau derivasinya. Bisa sabbih, bisa sabbaha lillah, bisa yusabbihu lillah, bisa subhanallah atau subhanalladzi asra. Ya. Jadi nanti kalau ketemu ayat-ayat yang begini, ada sabbaha atau sabbihisma rabbikal a'la atau yusabbihu lillah atau subhanalladzi dan yang lain. Pokoknya kalau seakar kata dengan sabbaha itu biasanya akan bercerita tentang kejadian atau peristiwa yang di luar nalar manusia. Maka perintahnya adalah kita dianjurkan untuk membaca tasbih. Termasuk kalau kita melihat sesuatu yang luar biasa itu ya subhanallah, kan biasanya begitu. Nah, sama ini. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih, bertasbihlah ya, sabbih, bertasbihlah isma rabbika, dengan senantiasa menyebut ya nama Tuhanmu ya, ini ainazzih rabbaka, maksudnya adalah sucikan Tuhanmu amma la yaliqu bihi, dari hal-hal yang tidak pantas untuk disandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya kita membaca subhanallah, maha suci Allah. Artinya Allah disucikan dari hal-hal yang tidak pantas, yang tidak patut. Misalnya tidak patut itu begini. Allah itu tidak tahu loh detil perkara, detil perbuatan yang kita lakukan. Itu tidak mungkin. Allahu alimum bidzatis sudur. Bahkan sampai yang ada dalam hati terbetik saja itu sudah dalam pengetahuan Allah. Ini sama seperti itu pemahamannya. Jadi kita disuruh di ayat ini agar senantiasa bertasbih dengan apa? Menyebut nama Tuhanmu, dengan menyebut nama Allah. Nah, termasuk kita salah satu zikirnya adalah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hanya mungkin selama ini kita ya hanya membaca saja. Ya karena diperintahkan kita melakukan. Tapi kenapa kita harus membaca tasbih? Kan jarang. Atau mungkin belum. Jarang yang kemudian kita memaknai apa yang kita baca. Nah, sabbih isma rabbikal a'la. Al-a'la di sini adalah sifat li rabbik. Sifatnya Allah yang maha tinggi. Ya. Allah itu yang jelas maha segala-galanya. Maka biasanya kalau kita ingin menjelaskan sifat Allah, ya harus dikasih maha. Mendengar, maha mendengar. Melihat, maha melihat. Mengetahui, maha mengetahui. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada yang paling berilmu. Siapa? Ya Allah, maha al-alim, maha mengetahui. Ya. Al-a'la menjadi sifatnya Rabb.
menjadi sifatnya Allah. Kita disuruh bertasbih dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi. Kenapa? Di sini Allah katakan dalam surah Al-A'la, alladzi, penyebabnya ini alladzi khalaqa. Ingat, ada kata kunci khalaqa, itu Allah menjadikan dari yang belum ada. Ini beda dengan ja'ala. Sering saya ulang ya. Jadi ini sekaligus nanti Bapak bisa mengidentifikasi atau mungkin menghayati ayat-ayat yang menggunakan redaksi khalaqa dan ja'ala. Alladzi khalaqa, Allah zat yang telah menciptakan. Khalaqa, yang telah menciptakan. Fasawwa, ya. Makhluqahu, di mana Allah menciptakan semua makhluknya. Ja'alahu mutanasib, ya, mutanasibul ajza. Allah jadikan ciptaannya itu proporsional, Pak. Nih, penyebabnya adalah tadi, Allah ketika menciptakan itu semua komponennya sudah ya proporsional. Proporsional dalam arti mutanasib itu ya cocok semua. Misalnya begini, ketika Allah menciptakan manusia keseluruhan, ya, ini yang normal, itu kan hidungnya segini aja kan, mutanasib. Ada Pak yang hidungnya kayak belalai gajah, itu tidak mutanasib. Telinga kita juga mutanasib. Jadi sudah dibikin proporsional mungkin, ya. Alladzi khalaqa fasawwa. Ghairu mutafawid, ini maksudnya adalah tidak ada selisih yang yang jauh, ya, yang jauh. Dan ini contoh, ya, contoh kecil. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah itu sudah dengan perhitungan yang cermat. Termasuk ketika Allah menciptakan alam dan jagat raya, itu dengan peredarannya, tidak ada kemudian bintang itu salah orbit, ya. Kalau salah orbit ya berantakan semua. Atau mungkin begini, ini kan planet semua beredar, Pak, semua beredar. Kalau kita lihat dalam Al-Quran surah ayat kursi itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah sinatun, sedikit saja ngantuk, wala naum, dan ketiduran. Enggak ada ceritanya. Kalau ada Tuhan yang model begitu, ya bukan Allah, bukan Tuhan. Bisa kebayang ketika kemudian Allah lengah, gitu ya. Ini main logika sedikit. Dalam mengatur peredaran jagat raya, bisa berantakan semua. Nah ini, alladzi khalaqa fasawwa adalah bagaimana Allah menciptakan semua ini beredar sesuai orbitnya dan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tidak ada yang salah fungsi. Tidak ada produk Allah yang gagal. Tidak ada produk gagal dalam kamus ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk nanti ketika Allah menciptakan hewan-hewan yang renik, kecil. Kalau nanti Bapak baca Al-Quran di awal juz 1 itu kan ada innallaha la yastahyi ayyadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ayat ini turun karena orang-orang Yahudi ini mengejek Allah bahwa apa Tuhan kok nyiptain nyamuk, nggak malu katanya. Karena nanti ada ayat selain nyamuk ada lalat, ada laba-laba, al-ankabut itu. Nah, di sini Allah tegaskan tidak ada urusannya dengan itu. Bahkan fama fauqaha, yang lebih kecil, yang hari ini kita sama-sama saksikan, virus corona, ada yang bisa lihat, Pak? Nah, sama ghairu mutanasib. Ini alladzi khalaqa fasawwa, alladzi khalaqa fasawwa. Jadi tidak ada masalah bagi Allah dan semua dengan proporsinya masing-masing, ya. Itu yang pertama. Kenapa kita disuruh bertasbih, mensucikan nama Allah yang maha tinggi? Karena semua ciptaan Allah adalah proporsional. Beda dengan kita bikin ahli-ahlinya ahli. Apa ini? Ya, begitu ya.
Intinya tetap saja masih kalau ciptaan orang ada cacatnya. Tidak demikian dengan Allah. Ya, itu. Alladzi khalaqa fasawwa. Ya, karena sifatnya Allah harus sempurna. Ya, kalau tidak sempurna pasti bukan Allah. Gampang. Itu yang pertama, walladzi qaddara. Yang kedua ini, alasan kita kenapa harus bertasbih. Walaupun konteks ayat ini untuk kafir Mekah waktu itu ya, tapi dalam konteks sekarang ya untuk meneguhkan, bagi kita ini untuk meneguhkannya, agar yang sudah kita yakini, yang sudah kita lakukan, semakin kita fahami dan hayati itu, dan semakin mantap. Walladzi qaddara, dan Allah zat yang qaddar, telah mentakdirkan, loh, sudah ditetapkan, khalaqa fasawwa wa qaddar. Walladzi qaddar, sudah diciptakan sedemikian sempurna, proporsional tadi. Kemudian tidak cukup hanya itu, lantas Allah qaddar, Allah tetapkan takdirnya. Takdirnya sudah ada. Si fulan nanti begini, si X nanti begini, sudah ada. Fahada, kemudian sudah ditakdirkan, masih dikasih fahada, lantas Allah berikan petunjuk. Jadi tidak ada orang dibiarkan, itu tidak ada. Contoh, kita ditakdirkan menjadi ahsani taqwim, apakah dibiarkan oleh Allah? Jawabannya Bapak, dibiarkankah kita? Enggak, tidak dibiarkan. Buktinya tidak dibiarkan, Allah turunkan kita Al-Quran. Ini bukti bukan pembiaran Allah. Tidak cukup hanya Al-Quran dikasih model. Modelnya juga bukan malaikat, Pak, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bentuk fahadanya Allah kepada kita. Jadi sudah ciptakan kita meskipun kita tidak minta. Allah sudah ciptakan kita meskipun kita tidak pernah mengajukan proposal. Diciptakan sudah, proporsional sudah, ditakdirkan sudah, kasih hidayah sekalian. Itu kenapa kita disuruh bertasbih. Subhanallah. Ya, situ jawabannya. Fahada, nah tafsirnya ila ma qaddarahu. Nah ini fahadanya Allah ini kita suruh milih, tapi masalahnya itu min khairin wa syarrin. Min khairin, apakah itu ke jalan kebaikan, wa syarrin, dan keburukan. Ada orang nanti milihnya jalur yang nyempal ke kiri, ada yang milihnya ke syar, ada. Padahal sebenarnya itu sudah dikasih pilihan oleh Allah. Jadi nanti kalau ada yang kemudian di akhirat menuntut Allah tidak adil, kamu tidak baca surah Al-A'la. Nah gitu. Kamu tidak baca surah Al-A'la. Mana pernah kemudian surah Al-A'la itu digembok sama Allah, tidak bisa diakses. Tidak ada. Jadi semua sudah Allah bentangkan. Jadi kalau kemudian kita salah jalan, sebenarnya bukan kesalahan Allah, kitanya yang salah milih jalan. Ya. Walladzi qaddara fahada. Ini alasan kedua kenapa kita disuruh bertasbih. Sudah, ini dimensinya sangat ilahiyah. Turunkan lagi oleh Allah. Allah turunkan lagi. Kalau logikamu tidak bisa nyentuh ke atas, ya, menciptakan dengan proporsional, ya orang Arab zaman dulu nggak kepikiran seperti kita memahami sekarang, ya. Kemudian Allah turunkan walladzi akhrajal mar'a. Kalau masih tidak connect dengan penjelasan Allah yang sedemikian, dan Allah jualah, nah, Allah jugalah yang akhrajal mar'a, yang menumbuhkan rumput-rumputan. Rumput-rumputan ya buat makanan ternak kan. Memang ada ketua suku yang bisa numbuhin rumput di waktu itu. Ya. Jadi ini untuk masuk pada logika orang Arab waktu itu, kafir Quraisy waktu itu, agar mereka berpikir, memang siapa yang numbuhin rumput? Kamu. Kan juga. Yang numbuhin pepohonan dan yang lain itu siapa? Allah semua. Jadi logika mereka digiring agar meyakini bahwa itu semua adalah ciptaan Allah. Faja'alahu husa'an ahwa.
Coba perhatikan, tidak hanya diciptakan. Setelah rumput itu hijau, ba'dal khadrah, ya, husaan, lantas kemudian mengering, ya, menguning. Ahwa, jadi kemudian menghitam. Maksudnya gini, Pak, ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa ya kan semua tumbuhan begitu ya, fasenya tumbuh, kemudian daun kan lama-lama juga rumput juga kering, menguning, lantas kemudian mati. Ya itu siklusnya kan begitu, dan itu akan selalu berulang. Lagi-lagi Allah ingin mengajak berpikir, siapa memang yang menjadikan seperti itu? Apakah kamu juga? Jawabannya kan semua bisa menjawab. Nah, setelah kemudian orang-orang Arab itu memikirkan, jadi landasan teologisnya itu sudah mapan, terlepas dia mau menerima atau tidak, baru Allah masukkan sanuqri'uka fala tansa. Tapi konteksnya ini ke Rasul, ya. Kanya ke Rasulullah. Sanuqri'uka, akan aku bacakan. Jadi setelah spiritualitasnya siap, ya, jadi sudah dalam frekuensi yang tepat, jadi sudah memikirkan bahwa yang menciptakan dengan kesempurnaan itu Allah, yang kemudian menakdirkan dan memberikan hidayah itu Allah. Diturunkan lagi yang menumbuhkan rumput-rumputan itu dari hijau kemudian mengering, menguning, kemudian mati juga Allah. Baru kemudian Allah katakan sanuqri'uka. Ya, sudah muncul kesadaran itu, baru Allah katakan, akan aku bacakan kepada engkau Muhammad Al-Quran fala tansa, maka jangan lupa untuk kau baca, ya, fala tansa ma taqra'uhu, apa yang telah aku turunkan terkait dengan Al-Quran itu. Artinya Rasul itu ketika menerima Al-Quran ya tidak lupa. Sudah, nasnya sudah begitu. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah, kecuali beberapa bagian yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya apa nih? Pertama mengatakan tidak akan lupa. Kok kedua dibilang illa ma syaa Allah? Maksudnya begini, Pak. Nanti ada beberapa ayat yang diturunkan ke Rasul itu dinasakh. Gitulah. Yang dinasakh ini ya sudah otomatis illa masya Allah. Jadi yang kita terima ini yang tidak dinasakh, sudah selesai semua. Ya, antansahu binaskhi tilawatihi wa hukmi. Jadi menasakh di sini maksudnya adalah ada beberapa ayat yang dinasakh, dihapus, maksudnya nasakh itu dihapus bacaan dan hukumnya. Nanti ada kita bicara umum dulu ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, ini diceritakan dalam tafsir ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika membaca Al-Qur'an yajharu, bacanya jahar. Jahar itu ada suaranya, Pak. Ya. Jahar itu ada suaranya. Jahar itu bukan dibaca dalam hati. Ya, kayak bapak-bapak tahsin itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini masih ta'awudz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kira-kira begitu, bersuara, yajharu. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan baca Quran cukup dengan hati, ya namanya bukan baca, namanya baca ya bersuara. Kalau tidak ada suaranya itu namanya apa, Pak Udin? Membatin deh. Membatin. Ya, kontemplasi. Kenapa? Ya. Gitu ya. Yajharu. Yajharu itu selalu membaca jahr. Bil qiraati, ketika membaca Al-Qur'an. Dengan siapa? Nabi ada temannya. Kalau kita dengan yang ngerti, ya, yajharu bil qiraah ma'a Jibril, ma'a qiraati Jibril, bareng dengan bacaannya Jibril. Artinya ya proses membacanya Nabi itu ya
dikawal pembacaan Al-Quran itu dengan kontrol dari malaikat Jibril. Ya. Ya jaru bil qiraah ma'a qiraati Jibril khaufun nisyan, karena khawatir lupa. Lah ini. Karena khawatir kalau tidak dibaca kencang itu kemudian lupa. Nah, ayat ini sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Nah, dalam tafsir Jalalain ini dikatakan faka'annahu qila, seolah Allah ingin mengatakan la ta'jal biha ya Muhammad. Dari kata ini ya, dari ayat ini seolah Allah ingin menegaskan, wahai Muhammad, la ta'jal biha, kalau baca Quran enggak usah buru-buru. Nah, sama nih, turun ke kita umatnya, kalau baca Quran jangan tergesa-gesa. Jadi makanya kita disuruh tartil, warattilil Qur'ana. Nah, enggak ada wasarri'il Qur'ana. Enggak ada ayat menyuruh kita baca cepat. Tetapi bukan berarti tidak boleh ya. Kalau mau kesunahan, kalau mau kesempurnaan, ya tartil. Sama, di sini juga sama nih. Qila lahu la ta'jal biha. Jadi jangan buru-buru kalau baca Quran. Itu bagian dari sunnah. Innaka la tansa. Ini tapi khusus Nabi ini ya. Sesungguhnya engkau tidak akan lupa. Enggak usah khawatir kemudian kamu setelah baca lupa. Kalau kita buru-buru, Pak, belum baca sudah enggak ingat halaman berapa kan gitu. Ya, fala la ta'jal biha innaka la tansa. Tapi Nabi diingatkan jangan terlalu buru-buru. La fala tata'ab nafsaka bil jahri biha. Maksudnya jangan terlalu berlebihan ya, karena khawatir lupa. Itu bagi Nabi karena sudah digaransi oleh Allah. Tapi kalau kita ya harus serius, Pak, serius, karena kita bukan Nabi. Innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala ya'lamu, maha mengetahui al-jahra, ya, yang jahar tadi, yang keras tadi, baik itu minal qawli, bacaan, wal fi'li, ataupun perbuatan. Ya, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Jadi yang terlihat baik itu perkataan maupun perbuatan itu sudah dalam pengawasan Allah. Wa ma yakhfa, ataupun yang tersembunyi dari keduanya, perkataan dan perbuatan. Itu tadi yang kita tegaskan di awal, bahwa innallaha alimun bidzatis sudur. Itu maksudnya bahwa apa yang diketahui Allah itu sampai detail-detail mungkin yang kita tidak tahu. Itu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Sampai ayat ke-7 ya. Ada? Belum. Kalau belum ada kita lanjutkan, wa nuyassiruka. Nah, ini menarik ini ayat ini. Wa nuyassiruka, dan kami mudahkan. Ya. Wa nuyassiruka, dan kami mudahkan atas diri engkau. Wa nuyassiruka, dan kami mudahkan atas engkau wahai Muhammad, lil yusra, dengan kemudahan-kemudahan. Artinya bahwa syariat yang diturunkan Allah ke Rasul itu sudah dengan syariat yang paling mudah. Paling mudah. Enggak ada beratnya sebenarnya. Ya. Nih, saya bacain lagi di tafsir Sawi, sarahnya Jalalain. Ya. Makna walu yassiruka lil yusra, bahwa Allah memberikan taufik ke Rasul, taufiqan mustamirran, yang berkesinambungan selama Nabi masih hidup waktu itu, bahwa taufiknya Allah, petunjuknya Allah itu lit tariqatil yusri,
dengan thariqah kemudahan, dengan jalan kemudahan. Jadi tidak ada kemudian kewajiban dalam beragama ini yang memberatkan. Contoh nih Pak, orang ini kan keharusan sholat harus dengan berdiri, betul Pak ya? Kalau tidak kuat berdiri boleh dengan duduk, syaratnya tidak kuat ya. Kalau tidak bisa duduk dengan berbaring, tidak kuat berbaring dengan isyarat, terlentang Pak ya, bukan telentang, ini nelentang ya. Tidak bisa terlentang dengan isyarat. Selama ini masih ada, tetap ada kewajiban itu. Ini samha, thariqah yusriyah itu begitu. Thariqatul yusri itu kemudahan. Tidak kemudahan yang tidak bisa berdiri, harus berdiri. Nggak ada begitu Pak. Ini dalam hal sholat. Puasa sekarang, termasuk puasa Ramadan. Kalau tidak ada alasan medis atau tidak ada uzur syar'i, ya, maka ya kita wajib puasa. Tetapi kalau ada alasan yang mengharuskan kita boleh tidak puasa, silahkan. Tapi harus mengganti fa'iddatun min apa namanya ayatnya itu, min ayyamin ukhar ya. Kalau memang tidak bisa berhalangan di hari itu, bisa diganti di hari yang lain, bisa diganti. Tidak bisa lagi, ternyata karena faktor usia ya, tidak mungkin mengganti, atau sakit tidak mungkin sembuh, ya bisa dibayar fidyah. Itu kan mudah, jadi nggak ada yang sulit Pak, semua dimudahkan. Lagi, laula an asyqa ala ummati, andaikan itu tidak memberatkan ke umatku, kata Rasul, termasuk perintah bersiwak, Nabi tidak mewajibkan. Atau qiyamul lail, bagi Rasulullah itu wajib, bagi umatnya sunnah saja. Nah, artinya mudah sekali, diberikan kemudahan. Nah, di tafsirnya disebutkan fi kulli babin min abwabiddin, bahwa dalam setiap bab dari bab-bab terkait dengan keagamaan, ilman wa ta'liman, baik itu ilmu maupun proses pembelajaran, wa ihdaan wa hidayatan, dan yang lain ya, termasuk dalam belajar pun mungkin kita pernah dengar kun aliman, ada riwayat kan, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim kalau bisa. Kalau tidak bisa, au muta'alliman, kalau tidak bisa ya pembelajar. Artinya kita kalau tidak bisa alim ya berusaha untuk terus belajar. Tidak bisa, dikasih opsi ketiga, kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Jadi kalau kita ngajinya itu ngaji nguping gini, itu level ketiga sebenarnya Pak. Mustami, apa ya, dengerin. Karena kita mau kedua, ketiga, agak kedua atau ke pertama agak sulit. Au mustami'an, mendengar. Ya pendengar yang baik, nggak apa-apa. Au mustami'an, nggak bisa juga, karena mungkin terlalu sibuk ya, banyak urusan. Dikasih opsi keempat, au muhibban. Kalau tidak bisa datang ke taklim misalkan begitu ya, tapi ya kalau misalkan ada perluasan TPA bangunan gitu ya, ya muhibban lah, senang bisa ikut bantu, boleh au muhibban. Yang tidak boleh yang kelima Pak, wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Apa itu kelima? Alim kagak, belajar juga enggak, dengerin juga enggak pernah, nyintai juga enggak. Ya apa namanya itu Sen? Itu kalau jadi yang kelima ya rusak sudah. Jadi Rasul itu ketika menjelaskan selalu ada opsi. Tidak akan dipatok harus begini, tidak ada ceritanya. Selalu ada kemudahan. Nah ini wa nuyassiruka
lil usra. Maka di tafsir yang di Jalalainnya li syari'atis sahla. Jadi syariatnya yang diturunkan Allah ke Nabi itu ya paling mudah. Li syari'atis sahla wa hiyal Islam. Itu sudah paling mudah. Paling mudah sekali. Ya, sholat juga cuma 5 waktu. Dikasih waktunya 24 jam. Dikasihnya waktu kita kan 24 jam. Sholatnya hanya 5 waktu. 5 waktu itu kalau dihitung rata-rata katakan 5 menit, 25 menit. Berapa persen dari 24? Sangat mudah, sangat enak sebenarnya. Ini maksudnya. Wa nuyassiruka lil yusra. Jadi enggak ada yang dibikin berat. Allah kasih kemudahan semua, ya. Dikasih kemudahan. Oleh karenanya fadzakir. Kok sudah kemudian sudah jelas ya. Fadzakir, berilah peringatan. Ay'iz mau'izah. Ay'iz maksudnya berilah peringatan bil Qur'ani dengan Al-Qur'an. Kenapa kita disuruh memberikan peringatan dengan Al-Qur'an? Inna fa'atiz dzikra, barangkali. Apa terjemahnya, Pak? Ya, peringatan itu bermanfaat ya pasti. Barangkali bermanfaat. Minat tadzkirah al-madhkur fi sayadzakkar. Maksudnya adalah gini, yakni wa illam tanfa. Misalkan begini, Pak. Andaikan kita memberikan peringatan dan itu tidak didengar orang, gitu. Jadi Allah juga menegaskan Rasul, kamu kasih saja peringatan. Kalaupun toh itu tidak semua orang mendengar, bisa mengambil manfaat dari peringatan yang kalian sampaikan. Kalaulah DKM sudah bikin taklim, misalkan gitu ya, tapi ternyata tidak semuanya mengikuti, ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Paling tidak kamu sudah memberikan peringatan, sudah memberikan fadzakir tadi. Karena bentuk kemanfaatan itu tidak disyaratkan semuanya ikut. Tidak ada persyaratan demikian. Dan itu juga berlaku ke Rasul, kita juga sama. Ya, makanya kita mengenal ada hukum fardu kifayah. Itu kan nggak harus semuanya, cukup perwakilan. Tapi kalau seperti sholat kan tidak fardu kifayah, fardu ain, per kepala harus melakukan. Tapi kalau yang fardu kifayah seperti pengurusan jenazah, selama sudah ada yang melakukan ya sudah gugur kewajiban yang lain. Andai kan satu komplek tidak ada yang melakukan fardu kifayah itu, ya dosa semuanya, dosa semuanya. Gitu. Wa illam tanfa' fa naf'uha li ba'din. Kalaupun itu tidak bermanfaat dalam satu tempo, mungkin yang lain bisa mendengar. Mungkin yang lain bisa memanfaatkan itu. Itu. Sayadzakkaru may yakhsha, dan ketahuilah bahwa yang bisa mengambil manfaat itu adalah man yakhsha. Itu rumusnya apa? Orang yang khasyah. Khasyah itu gini. Di dalam Al-Qur'an itu terjemahnya takut ya. Takut ya. Ya. Yakhsha itu ada dua yang dipakai. Ada khasyah, ada khauf. Khauf itu takut juga. Tapi ada yang membedakannya gini. Kalau kita takut kena Covid, gitu ya, itu bahasa Arabnya pakai khauf. Khauf itu berarti takut dengan actionnya menjauh. Menjauh. Itu khauf. Kena virus takut, kalau bahasa Arabnya pakai khauf. Tetapi kalau menggunakan kata khasyah, ya, khasyah, man yakhsha, ini kita takut juga, Pak. Takut juga. Tapi karena takut ini lantas kita mendekat. Tahu bedanya ya? Ini khasyah. Tapi kalau khauf, takut menjauh. Takut dari mau jauh, jangan deket-deket. Tapi kalau khasyah itu takut dekat. Karena takut mepet, jangan kasih kendor, gitu kan? Makanya ayat yang lain, innama yakhsyallah, sesungguhnya yang paling takut khasyah, bukan innama khafa. Jadi khasyah yang kemudian menjadikan setelah itu mendekat
dan semakin dekat dengan Allah min ibadihi dari hamba-hamba Allah adalah al-ulama. Al-ulama. Jadi ulama itu kenapa kemudian diangkat derajatnya oleh Allah? Ya karena takutnya melebihin kita. Kalau kita standar saja 25, mentok mungkin 50, al-ulama bisa sampai 90, Pak. Khosyahnya bisa sampai 90. Untuk 100% kan Rasulullah bisa sampai 90. Nah, itu takut, sama-sama takutnya. Tapi takutnya, khosyahnya adalah dengan takutan itu lantas semakin dekat dengan Allah. Jadi kalau ngaku takut dengan Allah bukan berarti menjauhin masjid, maksudnya gitu, Pak. Ya harus lebih dekat, harus lebih sering, harus lebih diisi dengan hal-hal yang lain yang itu bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu bedanya khosyah dengan khofa. Nah, yang bisa mengambil manfaat pelajaran dari Al-Quran adalah man yakhsha. Man siapa saja, yakhsha yang takut, yang takut kepada Allah, yang akhirnya dia akan melakukan. Karena nanti kalau kemudian dia takut dan dia tidak mendekat kepada Allah, itu namanya bukan khosyah. Itu bukan khosyah. Ya, bukan khosyah. Jelas ya, Pak ya? Man yakhsha bi khaufillahi ta'ala, yakhafullah ta'ala. Ya. Man yakhsha. Di sini disebutkan man yakhafu wa'idun. Ya, jadi orang yang takut, ya karena konteksnya orang Arab masa lalu ya, itu takutnya biasanya dikasih ancaman. Dan saya kira kita juga sama. Kalau diancam khalidina fiha abada, sudah mikir-mikir ini. Ya ini kalau sudah khalidina fiha itu sudah tidak ada opsi keluar, Pak. Yaitu selama-lamanya. Forever itu ya. Forever. Nah, itu yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim. Ada pertanyaan sampai di sini mungkin? Ada. Bisa juga, bisa bagian dari peringatan. Karena di sini fadzakir, ya, ai'id sinonim, dianggap muatannya sama ya, ajakan sama dengan itu. Jadi posisinya khosyah itu di dalam hati. Kalau tidak ada wa yatajannabuhal ashqa. Kalau yang bisa mengambil manfaat itu adalah man khosyah, man yakhsha. Nanti ada kategori kedua yang diberikan peringatan dengan Al-Quran itu yatajannabuha. Yatajannabuha itu jaga jarak, Pak. Cenderung menjauh. Ya. Kepanasan lah kira-kira. Ai adz-dzikra ai bitarkiha janiban la yaltafit ilaiha. Jangankan mendekat, noleh kagak, noleh saja kagak. Nah gitu. Ya, wa yatajannabuha. Dan orang-orang nanti yang menjauh dengan peringatanmu, dari peringatanmu wahai Muhammad, itu adalah al-ashqa. Al-ashqa adalah orang-orang yang celaka. Bima'na asyaqi, bima'na asyaqiyu, maksudnya adalah orang-orang yang celaka, ayil kafiru, kafir Mekah maksudnya di sini. Ya. Yang tertutup hatinya, tidak mau menerima ya peringatan tadi. Padahal sudah digiring dari awal kan, digiring dari siapa yang menciptakan dengan kesempurnaan dan yang lain. Tapi ternyata juga tidak berubah. Artinya sebenarnya ketika Allah memberikan peringatan ke orang Mekah waktu itu juga dengan logika Pak ya, tidak hanya doktrin. Pokoknya kamu beriman, enggak.
diajak mikir juga. Ini buktinya nih, diajak mikir. Jadi logikanya juga diajak jalan gitu ya, tidak hanya didoktrin, tidak jadi doktrin. Jadi diajak untuk memikirkan, sudah masuk baru kemudian pesan turun. Dan itu karakternya hampir semua begitu. Di Makkiyah itu hampir semua begitu. Baru kemudian sudah jelas, sudah clear, dan menurut Allah itu sebenarnya akal sudah masuk ya. Hanya kemudian lagi-lagi manusia ya, sudah tahu jalannya ke utara, dia milih ke selatan, Pak. Sama di sini. Ya. Sudah tahu jalan yang benar, dia milih yang salah. Ya itu berarti urusan kamu. Aku sudah tidak bisa kamu tuntut, maksudnya Allah mau begitu ya. Kemudian kamu tuntut bahwa saya jadi kafir kan karena engkau ya Allah. Oh, enggak ada. Sudah selesai semua. Sudah selesai. Semua sudah diberikan oleh Allah tanpa pembedaan. Buktinya tidak ada pembedaan. Allah katakan man yakhsha itu siapa saja, Pak. Siapa saja. Tidak harus orang Arab. Ya, tidak harus orang di Jaziratul Arab. Di sini pun bisa berlaku. Man itu siapa saja. Siapa saja. Ya. Bukan barangnya siapa ya. Man itu siapa saja, orangnya. Nah, di sini Allah tegaskan konsekuensinya. Kalau kamu menjauh wa yatajannabuhal ashqa. Nah, konsekuensinya adalah alladzi yaslan narul kubra. Nanti kamu di akhirat resikomu ke neraka. Padahal sudah enak kan? Dikasih syariat juga samhah. Dikasih syariat juga mudah gitu. Ya, tidak ada yang sulit dalam agama itu, tidak ada yang sulit. Sampai yang wajib saja, haji itu kan manistata'a. Manistata'a. Tidak kemudian Allah wajibkan, pokoknya kamu harus haji ya. Enggak ada ayat begitu, Pak. Enggak ada. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Man istata'a sabila. Bagi orang yang memang mampu melakukan perjalanan. Tafsirnya bisa mampu biaya, bisa mampu tidak ada virus corona. Tidak ada wabah, maksudnya gitu. Makanya kemarin haji tertunda, tidak dilakukan. Itu boleh tafsirnya dari ayat itu juga masuk di situ. Jadi jangan kemudian wah ini takut dengan wabah. Enggak juga. Karena kasus wabah itu juga, yang ini sudah yang ke-41 ada yang hitung, Pak. Jadi dulu-dulu juga pernah kejadian seperti ini. Jadi jangan kemudian kita merasa heran gitu ya. Ya kita harus memahami juga, terlepas dari yang lain-lain, di atas semua itu juga kehendak Allah. Ya, tauhidnya harus dimainkan juga, supaya tidak kemudian kita menjadi lepas ketika memahami fenomena alam, ya. Karena sebenarnya peristiwa alam itu adalah bentuk firman Allah, ya. Bentuk firman Allah dengan melalui alam. Kalau firman Allah melalui Al-Quran sudah berhenti 14 abad yang lalu. Tetapi firman Allah dengan alam itu tetap akan berjalan. Nah, tinggal kita bisa nangkep atau tidak pesan itu. Kalau bahasa Krisa ya, yang dulu ada lagu Sabda Alam, ya, itu kata lain bahwa Allah itu sebenarnya tetap berfirman ke ya ciptaannya. Jadi jangan sampai kemudian kita berpikir bahwa kan wahyu sudah selesai. Ya, iya, wahyu Al-Quran sudah selesai. Tapi wahyu non-Quran masih jalan. Termasuk peristiwa hari ini. Ini untuk menegur mungkin perilaku kita yang selama ini merasa ya dengan teknologi dan yang lain bisa seolah-olah mengalahkan ketetapan Allah. Yang tidak belajar sains mungkin ada yang terbetik begitu. Coba sekarang siapa yang berdaya? Negara manapun yang punya teknologi yang paling canggih pun tepar semua. Ini membuktikan bahwa al-qaharnya Allah, kekuasaannya Allah itu muhitun, meliputi semua. Tidak ada yang bisa nolak, Pak. Yang kuat tumbang, sedang tumbang, yang lemah apalagi. Tapi ada juga yang lemah lebih bertahan daripada yang kuat. Ini sekaligus untuk lagi-lagi ya mengajarkan kepada kita bahwa kekuasaan Allah itu maha di atas segala-galanya. Secanggih apapun, sekuat apapun mungkin kita bisa menghindari dan yang lain, tetap tidak bisa menolak ketetapan Allah.
Nah itu sama. Alladzi yaslan narul kubra, jadi orang yang menghindar dari Al-Qur'an itu, dari peringatan Allah yang sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an, di nerakanya diancam, di akhiratnya diancam neraka. Itu sebenarnya juga untuk kebaikan kita, maksudnya gitu. Kenapa Allah sebutkan sampai alladzi yaslan narul kubra? Agar orang-orang kafir waktu itu kembalilah ke jalan yang benar. Ini juga untuk kebaikan kamu, maksudnya gitu. Jadi tidak ada kebaikan itu balik ke Allah, tidak ada. Itu bentuk kasih sayangnya Allah kepada manusia. Kalau bisa pengennya semua ya ke jalan yang benar. Tapi ketetapan Allah yang memberikan dua jalan itu yang tidak bisa ditolak dan tidak ditarik oleh Allah. Ketetapan Allah namanya. Takdirnya adalah tadi, ada jalan kebenaran, ada jalan keburukan. Tinggal kita suruh milih. Silahkan tentukan posisimu dari sekarang. Jadi opsi kita hanya di sini. Nanti kalau sudah meninggal tidak ada opsi itu, Pak. Argo langsung jalan sesuai dengan registrasi kita di dunia. Summa la yamutu fiha. Allah tegaskan juga di neraka itu, summa la yamutu fiha. Kalau sudah masuk ke sana, la yamutu fiha. La yamut, tidak mati, tidak ada matinya. Kalau di sini kan masih berakhir. Ya, divonis meninggal kena Covid, sudah bingung tetangganya kan. Mau takziah juga repot, enggak takziah juga bingung. Hanya kirim doa dan yang lain. Ya, mau bagaimana? Lah, ini di dunianya, di akhiratnya la yamutu fiha. Kalau sudah dipastikan definitif neraka, la yamutu fiha. Orang kafir maksudnya ya, bukan orang yang beriman. La summa la yamutu fiha wa la yahya. La yamutu fiha fayastarih. Tidak ada istirahat di sana, Pak. Kalau di kita sini masih bisa tiduran. Ya, capek bisa tidur. Kalau sudah di neraka tidak ada tidur. On terus. Ya, la yamutu fiha wa la yahya. Enggak mati wa la yahya, jangan enggak hidup. Gimana, kebayang, Pak? Ya setengah mati. Ya, setengah mati. Jadi tidak mati, tidak hidup. Jadi itu khalidina fiha. Khalidina fiha. Sudah Allah berikan ancaman bagi yang tidak mau, baru dikasih kabar gembira bagi yang khosyah tadi. Qad aflaha man tazakka. Sungguh aflaha dari falaha. Sungguh beruntunglah aifaza man, siapa saja tazakka, yang berusaha untuk terus menerus membersihkan dirinya, tutahhiru bil iman, membersihkan dengan keimanan, wa dzakara asma rabbih, dan terus berzikir. Jadi zikir jangan dipersempit hanya waktu habis sholat, Pak ya. Bapak nyetir macet, zikir bagus. Di rumah daripada bengong, apalagi main game gitu ya, saya tidak tahu masih ada nggak, Pak? Masih ya. Daripada begitu buat berzikir. Wa dzakara asma rabbih, berzikir dengan menyebut nama Tuhanmu. Boleh dengan subhanallah, boleh dengan astaghfirullah, banyak kalimat zikir itu, banyak kalimat thayyibah, banyak la ilaha illallah dan yang lain. Dan kadang kita mempersempit makna zikir. Jangan dibonsai hanya dengan habis sholat. Ini sebenarnya hanya untuk meminimalisir. Masa tidak punya zikir sih sehari? Ya, 33 hanya dipatok 33. Jangan. Wa dzakara asma rabbih. Jadi berzikir itu ya setiap waktu. Wa dzakara asma rabbih, dan berzikir dengan menyebut nama Tuhanmu. Mukabbiran. Ini di apa namanya? Dengan membaca takbir, dengan mengagungkannya Allah. Tapi tidak harus dengan Allahu Akbar ya. Bisa dengan zikir yang lain. Fasalla, dan menegakkan salat. Artinya kita dikasih kabar gembira ya, dikasih kabar gembira untuk orang-orang yang senantiasa berzikir dan berusaha istiqamah menegakkan salat as-shalawatul khams, wa dzalika min umuril akhirah, dan itu merupakan bagian nanti yang akan kita ambil di akhirat. Jadi kalau sudah berusaha untuk istiqomah, jangan sering-sering atau terbetik minta kepada Allah, hasil salat saya mana ya Allah. Enggak ada kaitannya, Pak ya.
Itu nanti buat di akhirat kita. Jadi ketaatan kita di sini ya bukan berarti tidak terkait, tidak harus kemudian kita lihat hasilnya di dunia. Meskipun secara umum biasanya dikasih, tapi ketetapan itu sebenarnya hak prerogatifnya Allah. Artinya gini, saya mau mengatakan, kalau kemudian kita sudah menjaga sholat 5 waktu kita, kemudian berusaha berzikir, kemudian jangan kemudian menganggap berarti nanti urusan dunia saya selesai semua. Enggak juga. Tidak ada rumus begitu. Tidak ada rumus begitu. Ya, kalaupun toh kebanyakan dipermudah, iya. Tapi nanti ada beberapa kasus, saya contohkan saja biar tidak terlalu mengawang-awang. Para nabi dan rasul, saya mau nanya, apakah dalam hidupnya senang terus? Siapanya Bapak? Enggak kan? Enggak selalu kan? Justru ujiannya lebih besar. Padahal menjaga syariatnya Allah luar biasa. Makanya ada hadis, idza ahabballahu 'abdan, jika Allah itu mencintai seseorang, jawabannya itu ibtalahu. Allah akan menguji dia. Sering diuji. Jadi seringnya dapat ujian dari Allah itu bisa jadi indikator dia sedang dalam proses dicintai oleh Allah. Mafhum mukhalafahnya, kalau ada orang hidup tidak pernah diuji, hati-hati itu. Hati-hati. Nah itu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa nanti tidak berbanding lurus ya. Bisa jadi orang dengan ketaatan diberikan kemudahan dalam dunianya, atau bisa jadi dia diberikan ketaatan, dunia agak sulit. Itu dua-duanya mungkin. Dua-duanya mungkin. Maka yang terpenting dimanapun posisi kita, ya selalu terus minta hidayahnya Allah. Jangan sampai kemudian kita dilenakan dari dua ini. Ya, itu poinnya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya. Kenapa? Karena nanti semuanya itu akan berdampak ya. Baik pilihan dunia maupun pilihan akhirat. Tapi di sini Allah tegaskan wal akhiratu. Kalau memang harus memilih, berpikiran panjang, wal akhiratu, maka yang harus diutamakan adalah akhiratnya. Wal akhiratu, akhirat itu khairun, bukan hanya baik, lebih baik. Khairun wa abqa, dan lebih kekal. Ya. Dan lebih kekal. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dunia itu baik, tidak kekal. Tidak kekal. Nah, terakhir di ujung Al-A'la ini Allah tegaskan bahwa syariat yang tadi dijelaskan di awal sampai ujung ini, inna hadza lafis suhufil ula, ajaran ini tidak hanya kuturunkan kepadamu Muhammad, tetapi juga pada suhuf sebelummu, nabi sebelum kamu, suhuf sebelum kamu, ya, qablal Quran. Apa itu suhufnya? Siapa? Suhuf Ibrahim, baik itu di suhufnya Ibrahim atau Al-Qur'annya Nabi Ibrahim waktu itu, wa Musa, dan Tauratnya Musa, suhufnya Musa. Ya, Musa punya Taurat, punya suhuf. Ya, ada suhuf Ibrahim wa Musa. Artinya bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasul itu sejalan dengan para nabi-nabi sebelumnya. Ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Sudah selesai penjelasan dari surah Al-A'la. Silakan kalau mungkin ada. Ya. Di akhir surat tadi dikatakan bahwa kita terdahulu atau yang ada sebelumnya sama dengan sempurnanya dengan Al-Quran. Ya. Tapi seperti ini lah, kita bilang penganutnya sekarang itu bisa
bisa kita sampaikan bahwa mereka kafir. Ada sebagian yang tidak bisa sampaikan mereka kafir karena bisa menjalankan dari Islam. Jadi seperti apa? Gini. Kita anggap yang mereka jalankan itu adalah salah. Ya. Padahal itu juga bagian dari ayatnya yang dikatakan oleh Allah. Ya. Jadi gini. Saya luruskan dulu ya. Syariat terdahulu, ya, syariat terdahulu itu kalau dikatakan sempurna sebenarnya belum, tapi sudah tepat di waktu itu. Ini ya, syariat terdahulu kalau dikatakan sempurna itu belum, tapi sudah tepat waktunya, kondisinya di waktu itu. Itu pertama. Makanya ada beberapa nabi itu sholatnya adalah zuhur saja, ya, maghrib saja, isya saja, subuh saja. Lah di Islam semua ditutup di situ. Jadi syariat ini syariat terakhir. Jadi kompilasi dari yang awal sampai akhir. Itu satu. Kedua, terkait dengan syariat terdahulu. Kan ada hadis bahwa kata Nabi bahwa saya itu sebenarnya bukan yang pertama. Saya bukan yang pertama. Jadi kalau menganggap saya pertama salah, maksudnya gitu. Jadi Rasulullah itu bukan yang pertama, tetapi adalah pelanjut. Ibarat bangunan bata nih, ada satu bata yang belum kelar, yang lain sudah jadi bangunannya. Nah, tinggal satu ini yang belum ada. Lah ini posisiku di sini, lengkapin yang tinggal satu bata. Nah, jadi ini dilengkapi oleh Rasul. Penyempurna itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaitannya dengan syariat terdahulu yang ketiga ini, Pak. Hanya bedanya syariat terdahulu, baik itu Nabi Ibrahim, ya, yang menerima suhuf, atau Zabur Nabi Daud, Musa, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa dan yang lain, itu tidak ada garansi keterjagaan. Beda dengan Al-Quran. Ada inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr ayat 9. Itu ada garansinya. Yang terdahulu tidak ada, Pak. Artinya tidak ada ketika Rasul itu wafat. Ketika nabinya wafat, itu sudah langsung terjadi tahrif. Tahrif itu sudah banyak penyelewengan gitu lah. Banyak penyelewengan. Dan itu kasusnya di semua. Makanya haji di masa jahiliyah itu orang tawaf bukan pakai ihram, tapi telanjang bulat. Gitu, diselewengkan. Jadi nabinya sudah wafat, sudah ajaran itu sudah enggak karu-karuan. Nah, ini yang tidak terjadi. Makanya kemudian posisi Al-Quran sebagai pelengkap tadi, bangunan yang tinggal satu bata yang belum selesai, ini dalam beberapa hal yang senafas akan ditegaskan lagi. Makanya kayak tadi, suhufi Ibrahim wa Musa. Berarti yang tadi kita bahas, Nabi Ibrahim dulu di masanya juga menjelaskan hal yang sama ke umatnya. Nabi Musa di masanya menjelaskan hal yang sama ke umatnya. Rasulullah di kasus yang sama menjelaskan hal yang sama kepada umatnya dan nyampe ke kita. Makanya disebutkan inna hadza la fis suhufil ula, ini dulu juga tercatat tertulis ya di suhufnya Ibrahim dan suhufi Musa. Keempat, jadi karena tadi terjadi tahrif ya, penyimpangan-penyimpangan, maka Al-Quran sebagai pelengkap itu mengembalikan ke jalan yang benar. Maka lihat panggilan Al-Quran. Al-Quran membedakan antara memanggil orang kafir Quraisy, qul ya ayyuhal kafirun, full ini, full. Tetapi nanti untuk umat-umat terdahulu, Yahudi dan Nasrani, lihat panggilannya, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab. Tidak disebut ya ayyuhal kafirun. Artinya apa?
Karena orang Yahudi dan Nasrani waktu itu sebenarnya dia punya literasi, Pak. Dia sudah punya kitab suci. Tapi ya tadi itu. Jadi mereka sudah tahu, pengetahuannya sudah ada. Pengetahuan tentang tauhid itu sudah ada. Orang Yahudi sudah duluan dari Taurat. Gitu. Sudah duluan. Makanya kalau Bapak lihat nanti dalam beberapa ayat, pasti dakwahnya Nabi itu akan ketemu dengan umat terdahulu atau kafir Mekah. Ketika ketemu orang kafir Mekah, pasti begini. Dia akan diajak berargumentasi tentang Allah. Karena orang kafir Mekah kan taunya berhala. Ya. Tapi kalau ahlul kitab enggak. Dia tahu sebenarnya akan turun nabi terakhir. Tapi menolak setelah tahu bahwa itu dari bangsa Arab. Bagi dia harusnya ya dari Israel. Panjang diskusi tentang itu. Tapi poinnya adalah begini. Orang-orang ahlul kitab itu sebenarnya tahu, Pak. Makanya dalam beberapa hal coba tanya, ngetes ke Rasul, tahu ndak nih Muhammad ini? Kalau dia nabi pasti bisa jawab. Ashabul Kahfi itu siapa? Coba lihat di surah Kahfi. Siapa coba? Kan dia nggak pernah keluar dari Arab. Logikanya kan gitu. Dia keluar di mana? Kuliah di mana coba? Nabi itu belajar di mana? Semua jawaban nunggu wahyu, Pak. Ayat-ayat Al-Quran full wahyu semua. Maka ketika dapat pertanyaan ahlul kitab, kemudian fanazala ayat, kemudian turun ayat. Orang ahlul kitab tahu juga ya. Tahu juga ternyata Muhammad. Sampai begitu. Jadi sebenarnya argumentasi mereka sudah patah semua, Pak. Semua yang dites dari Taurat jawab Nabi 100% benar. Sampai ini, kebetulan saya juga ngajar asbabun nuzul ya. Di Sababun Nuzul sampai ada keterangan begini. Orang-orang ahlul kitab Yahudi terutama itu sangat membenci Jibril, Pak. Tahu kenapa? Gara-gara Jibril ini dibocorin semua ke Muhammad. Kan penyambungnya Nabi malaikat Jibril kan? Dia bencinya bukan main ke Jibril. Alasannya adalah gara-gara si Jibril, si Muhammad itu tahu yang apa? Gitu. Ya karena tahu yang turunnya semua lewat malaikat Jibril, dikasih tahu semua ke Rasul. Jalurnya gitu. Dibenci sekali malaikat Jibril karena dianggap membongkar semua skenario buruk, tabiat buruk orang Yahudi. Jadi Al-Quran membedakan Qul ya ayyuhal kafirun dan ya ahlal kitab. Kenapa? Kalau Qul ya ayyuhal kafirun, Allah berharap inginnya dari yang kafir bisa beriman. Ya ahlal kitab inginnya apa? Yang tadinya sudah menyimpang balik ke jalan yang itu ujungnya. Tapi ternyata kan tidak semuanya mau. Ya silakan. Kalau sudah tidak mau ya lakum dinukum waliyadin. Selesai. Itu. Ada lagi? Kurang 10 menit lagi. Sudah cukup? Pak Haji Gatot? Ahli kitab itu masih ada? Ya kalau ngelihat itu masih. Ya semua yang oh iya. Ya kan ayat di Quran ya ahlal kitab. Kemana larinya? Qul ya ahlal kitab. Qul ya ahlal kitab. Ya walaupun ada yang menolak ya. Kalau saya cenderung yang mengatakan iya. Kenapa saya cenderung yang iya? Karena gini, Pak. Makna ahlal kitab itu adalah orang-orang yang sudah menerima kitab sebelum Al-Quran. Faktanya kan masih ada, meskipun terjadi tadi yang tadi ditanyakan. Di Taurat juga sama. Tapi secara hukum ya, saya maksud adalah gini. Karena itu sudah terjadi juga di masa Nabi, ya. Sudah terjadi juga. Bentuk bukti terjadinya itu nanti Bapak bisa lihat koreksi-koreksi dalam Al-Quran terkait dengan yang diyakini oleh ahlul kitab. Wa qalatil yahud Uzairun ibnullah. Koreksi kan? Orang Yahudi itu punya keyakinan bahwa Nabi Uzair itu anaknya Allah. Enggak, salah. Enggak ada Nabi anaknya Allah. Itu semua dikoreksi semua dalam Al-Quran. Ya ahlul kitab. Jadi saya lebih
meyakini bahwa ya itu ahlul kitab. Terlepas dari tadi, ya, karena memang yang umat-umat terdahulu tidak ada jaminan keterjagaan, dan dia hanya berlaku ketika sang nabi masih hidup. Seiring dengan wafatnya nabi dan rasul yang bersangkutan, maka ya sudah, ajaran itu habis, expired. Nah, ini yang tidak terjadi dalam Rasulullah. Jadi Rasulullah meskipun sudah wafat, ini akan terus jalan. Dan Al-Qur'annya dijaga. Bapak bisa cek, Al-Qur'an dijaga. Ya. Al-Qur'an dijaga. Dan potensi penyimpangan itu sudah dibaca oleh Rasul. Kalau Bapak lihat, ya. Makanya kemudian sataftariku ummati, akan pecah belah umatku menjadi sekian golongan. Ada bilang 73, ada bilang 74, ada bilang 72, kan? Itu sudah dibaca oleh Rasulullah, dan Nabi itu sudah jauh-jauh hari, Pak, ngajuin proposal, Pak, agar umatnya tidak terpecah belah. Tapi proposalnya Rasul ditolak. Allah tidak berkenan. Allah tidak berkenan. Ya memang sudah ketetapan Allah itu. Kalau Allah sudah berkehendak, namanya takdir, Pak. Meskipun jadi doa Nabi itu ada yang dikabul, ada yang dikabul, ada yang tidak. Di antara yang tidak ya tadi, minta umatnya tidak terpecah belah, Allah tidak. Makanya keluar, kalau Bapak pernah dengar, ada ayat taraktu fikum amrain. Nah kan? Kutinggalkan kalian dua pusaka. In tamassaktum bihima lan tadhillu abada in tamassaktum bihima. Kalau kamu ingin tidak tersesat, pegangin dua ini setelah aku tidak ada. Kenapa? Ini setelah Nabi ceritanya mengajukan proposal kepada Allah agar tidak terpecah belah seperti umat terdahulu. Jadi jika hanya kita, Yahudi, Nasrani dan yang lain sama, kasusnya sama, mengalami kasus yang sama. Tapi Al-Quran tidak, ya. In tamassaktum bihima, selama kalian mau berpegang teguh keduanya. Dan nanti dalam hadis-hadis yang lain dikuatkan lagi, kitab Allah wa itrati, dan keluargaku. Kitab Allah, suruh kencang-kencang pegangan kitab Allah. Nanti ada lagi riwayat yang lain, wal khulafaur rasyidin, pegang dengan sahabat-sahabatku. Ada lagi riwayat ashabi kan nujum. Ini agak aneh, tapi untuk melengkapi semua, bahwa sahabat-sahabatku itu adalah ibarat bintang, bukan bulan, ya, bintang. Dalam cahaya kan kecil-kecil. Ini tadaitum, kamu boleh pegangan salah satu. Kalau kamu berpegang pada mereka, ihtadaitum, kamu bisa dapat hidayah. Artinya boleh. Dan ini dalam upaya tadi, agar kita tidak terlalu keluar dari jalur-jalur yang jalur jalan besar yang ditunjukkan oleh Rasul, oleh Rasulullah. Jadi upaya kita ya tadi. Makanya nanti ada arus besar, as-sawadul a'zam, ada nanti arus-arus kecil, sempalan-sempalan yang mungkin seperti ISIS dan yang lain. Walaupun ngakunya juga umat Nabi, sampai stempelnya dibikin bendera, khotamnya Rasul itu dibikin bendera ISIS itu kalau orang yang tidak paham sejarah akan bisa terjebak dengan, oh iya ini punya Rasulullah. Padahal kan nggak begitu. Sawatul a'zamnya tidak begitu. Ya ini yang di akhir-akhir zaman ya sering dikacaukan. Makanya kita suruh berhati-hati ya karena itu. Karena itu Al-Quran dijaga oleh Allah, tapi pemahamannya, tapi persatuannya tidak. Persatuannya tidak. Maka kita yang harus pintar-pintar nyari tempat agar tidak salah jalur. Tidak salah jalur. Baik, cukup. Saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.